Saya mulai menyadari pentingnya digital itu bisa mengubah hidup banyak orang. IT itu sendiri kan sebenarnya mendemokratisasi akses. Sebenarnya tidak hanya terkait teknologi, advance sistem apapun, tapi sebuah tools yang intinya itu bisa lebih mendekatkan manusia. Jadi melihat teknologi itu hanya sebagai sebuah tools. Senternya harus tetap manusia and their needs, Ya. their objectives. Menjaga momentum ketika adanya perubahan itu juga tidak mudah gitu ya teman-teman. Kadang kita tuh sekelas sama orang tapi nggak terlalu akrab ya. Iya. Tapi kelas ini kita nggak bisa nggak akrab sama orang. Kita tidak bisa hanya belajar terkait technical knowledge atau ilmu-ilmu teknis terkait cara mengembangkan sebuah layanan digital, tapi juga melihat hubungan layanan digital ini dengan aspek di organisasi yang lainnya. Gitu. Tidak melihat semua masalah itu adalah paku yang harus dipalu gitu. Tapi Iya. bisa jadi itu adalah baut yang perlu diobeng gitu. Hai teman-teman, selamat datang kembali di Kenal Digital. Hari ini apa kabar? Semoga semuanya baik-baik saja. Dan hari ini aku masih sama Jimmy Chandra Gunawan. Dadadadadang. Hai. Oke, jadi hari ini kita mau bahas topik yang sangat dekat dengan kami, Yes. gitu. Karena ini adalah pengalaman kami studi di UNSW Business School, tapi spesialisasinya adalah Digital Transformation. Dan ini mungkin hal yang udah lama banget pengen kita bahas ya Jim, Betul. karena kita sama-sama kuliah dengan jurusan itu dan kita juga punya passion yang besar untuk bidang tersebut. Jadi mungkin langsung aja ya kita akan bahas gitu ya pengalaman kami selama kuliah di sana dan mungkin lesson apa sih yang kami pelajari gitu ya. Oke, mungkin dari yang pertama, sebelum daftar UNSW gitu ya, sebelum kita ngambil studi S2 itu, apa sih yang membuat tertarik pada dunia transformasi digital dan terus pada akhirnya menarik kita gitu untuk masuk ke UNSW khususnya terkait transformasi digital ini. Iya, iya. Mungkin kalau aku karena dari akumulasi pengalaman pekerjaan sebelumnya yang mana memang banyak sekali exposure di dunia digital gitu dan aku melihat ada potensi intinya kalau kita terjun di dunia atau industri digital ini sebetulnya akan banyak peluang di depan yang itu akan membantu kita untuk jauh lebih berkembang gitu. Jadi dalam artian kalau mungkin teman-teman lihat atau observasi disiplin teman-teman gitu ya, mungkin banyak juga solusi yang tidak memakai digital gitu ya atau tidak memakai teknologi. Tapi dengan exposure atau pengalaman aku bekerja dengan berbagai industri mulai dari health tech, edutech, fintech sampai yang paling baru ini saya bergabung di salah satu unit digital service milik pemerintah, saya mulai menyadari pentingnya digital itu bisa mengubah hidup banyak orang gitu dan mungkin itu terlalu besar gitu ya kalau kita hanya membayangkan secara umum saja gitu, tapi sebetulnya digital transformation menurut saya adalah transformasi yang itu butuh waktu, butuh proses dan butuh pembelajaran yang tidak hanya dalam waktu yang singkat gitu ya. Jadi itu yang membuat saya akhirnya ingin mencoba untuk menggali lebih dalam lagi seperti apa sih sebetulnya ketika saya duduk di bangku kuliah dan belajar terkait digital transformation gitu. Dan waktu itu memang saya ada interest untuk ingin melanjutkan studi di Australia dan saya melihat UNSW ini adalah salah satu kampus di Australia yang memiliki jurusan digital transformation. Jadi makanya saya tertarik banget untuk bisa ambil itu. Nah, kalau dari Mbak Im sendiri seperti apa nih? Apa yang membuat ketertarikan di digital transformation dan di UNSW? Oke, kalau saya masuk dunia IT itu sebenarnya nggak sengaja ya. Karena dulu ada orang yang percaya sama saya bahwa kalau kamu mau belajar serius, kamu tuh bisa jadi orang IT. Hah? Saya pikir waktu itu masa sih gitu. Kemungkinan besar itu pasti kayak cuman ucapan manis yang mana cuman menyemangati saya aja gitu. Tapi sebenarnya waktu itu ternyata bapak tersebut itu adalah head of IT di tempat saya bekerja gitu ya. Itu tuh memang melihat saya tuh gigih gitu teman-teman. Jadi anak ini kalau disuruh belajar tuh dia mau bekerja keras. Jadi dia kalau mau belajar IT pun bisa gitu. Tapi saya waktu itu nggak melihat itu teman-teman. Tapi ya karena saya merasa terbeli oleh semangat tersebut gitu. Akhirnya saya masuk aja deh ke dunia IT. Toh kalau saya gagal ya nggak apa-apa, masih muda juga gitu. Tapi waktu itu saya akhirnya masuk dan ternyata beneran tertarik teman-teman. Karena saya suka sama the idea of IT itu sendiri. IT itu sendiri kan sebenarnya mendemokratisasi akses. Memberikan akses kepada banyak orang gitu ya. Jadi dimanapun kita berada kita bisa punya akses terhadap informasi yang sama. Terus juga saya suka sama ide bahwa hal-hal yang tadinya hanya eksklusif buat orang-orang tertentu misalnya ya tadi informasi atau contohnya kita nih bikin video ini kan sebenarnya bentuk dari kita mau ngasih akses informasi juga buat teman-teman yang mungkin mau belajar tentang UNSW gitu ya. Khususnya terkait transformasi digital ini adalah
ya ini bisa lewat video ini kan juga lewat sebuah digital gitu ya, platform digital gitu ya. Jadi saya sangat menyukai ide bahwa transformasi digital itu sangat bisa memberikan akses yang merata, dan sebagai warga Indonesia saya sangat menyadari banget bahwa ketidakmerataan akses ini adalah salah satu problem kita gitu. Ada daerah-daerah yang sangat mudah untuk mendapatkan akses informasi, edukasi dan sebagainya, dan daerah-daerah lain yang tidak. Dan transformasi digital ini saya harap itu bisa mempermudah proses-proses kita dalam mendapatkan akses, baik itu pengetahuan, ilmu maupun fasilitas gitu maupun service yang diberikan oleh pemerintah khususnya, karena saya dari organisasi pemerintahan gitu. Dan kenapa harus UNSW? Jadi waktu itu pas proses pencarian kampus, akhirnya kan mengerucut ya, saya pengen belajar spesifik terkait dengan IT, tapi nggak cuman IT banget gitu teman-teman. Saya pengen ada sentuhan belajar soal human-nya, saya pengen belajar tentang change management-nya dan lain-lainnya. Dan saya akhirnya nyari mana sih yang mungkin cocok programnya buat saya, dan akhirnya ketemulah di UNSW ini ada program transformasi digital yang di bawah business school. Jadi biasanya di bawah engineering kan kalau kita ngomongin IT, tapi ini di bawah business school. Jadi kita dapat mindset bisnisnya, tapi kita juga dapat mindset digital atau IT-nya gitu. Dan itu yang menyebabkan saya saya pengen banget kuliah di sini gitu. Tadi kan Jimmy udah cerita juga ya bahwa sebelum ke UNSW ini sudah tertarik gitu sama bidang transformasi digital. Ada nggak sih Jim pemahaman tentang transformasi digital yang didapat sebelum kuliah dan akhirnya berubah gitu, atau paling nggak bergerak lah ya ketika akhirnya kuliah di UNSW gitu? Iya, sebetulnya memang awal mula exposure-nya itu terkait digital transformation, menurut definisi aku memang ada sebuah transformasi gitu ya. Dan aku melihat ketika bekerja di salah satu instansi pemerintah yang memang fokusnya kita di layanan digital, ternyata ada peluang juga ya yang bisa mendeliver atau memberikan sebuah layanan itu bisa lebih cepat gitu kan, lebih efektif. Dan orang tuh sebetulnya tidak harus kayak istilahnya kalau mau mengakses layanan pemerintah itu harus datang ke kantornya gitu. Tapi melalui teknologi gitu, melalui digital platform yang tadi sempat dibilang sama Mbak Iim ya. Dan menurut aku itu adalah hal yang sangat menarik gitu ya, karena dengan seiring berkembangnya zaman, kita mulai sadar nggak sih kayak dinamika perubahan dari tata cara kita untuk menyikapi suatu kehidupan itu kan pasti juga akan semakin berubah ya. Dan itu pun juga dipengaruhi dengan berbagai macam faktor gitu, globalisasi dan juga teknologi. Jadi aku melihat ketika adanya kesenjangan orang yang tidak bisa mengakses sebuah layanan di pemerintah, karena waktu itu konteksnya memang bekerja untuk di layanan pemerintah, itu yang menjadi motivasi terbesar gitu akhirnya untuk bisa cari tahu lebih dalam digital transformation itu seperti apa sih kalau di ranah pemerintah gitu. Dan aku melihat dan aku bisa mendefinisikan bahwasanya transformasi digital di layanan pemerintah itu adalah bagaimana kita bisa memastikan setiap orang yang ada di regional atau tempat kita tinggal itu bisa memiliki akses yang sama gitu, dan bahkan mereka tidak perlu menunggu gitu ya, karena dengan digital itu adanya sebuah akselerasi yang memastikan setiap orang ini pada akhirnya tidak hanya tahu gitu ya, tapi bisa mengakses dan juga memastikan diri mereka sendiri untuk bisa berubah dari yang sebelumnya mungkin tidak tahu menahu terkait suatu informasi, sekarang juga jauh bisa lebih paham gitu ya, dan itu yang membuat mereka akhirnya bisa meningkatkan cara hidup yang jauh lebih baik lagi gitu. Saya sempat bekerja di salah satu proyek yang itu terkait digitalisasi perdesaan, dan saya juga melihat bagaimana orang-orang yang hampir tidak ada akses ke internet dan mereka ada akses ke internet dengan program pemerintah, dan mereka juga diberikan training dan juga ada champion atau local champion atau orang-orang yang memang mendampingi ya untuk mereka bisa memahami itu. Jadi itu terasa manfaatnya gitu loh. Jadi digital transformation itu sedalam itu ya teman-teman. Dan juga tadi yang dibilang sama Mbak Im, sebenarnya tidak hanya terkait teknologi, advance sistem apapun, tapi sebuah tools yang intinya itu bisa lebih mendekatkan manusia gitu ya. Dan karena kita menggunakan pendekatan manusia, jadinya transformasi itu sustainable dan setiap orang merasa ini itu bukan sesuatu privilege, tapi memang human rights ya, atau hak untuk mereka yang bisa mendapatkan itu gitu. Nah, kalau dari Mbak Im nih, seperti apa nih pemahaman digital transformation sebelum pada akhirnya bisa melangkah di UNSW dan belajar di sana? Oke, tapi sebelumnya mau menambahkan yang tadi Jimmy sampaikan ya, karena saya sangat suka sih sama konsep mendemokratisasi akses layanan, informasi dan sebagainya. Jujur ada banyak pengalaman lah ya sebagai seorang pegawai negeri gitu ya, menyaksikan sendiri bagaimana sih keadaan masyarakat Indonesia gitu, dan
saya sangat tergerak, apa sih yang bisa saya lakukan gitu ya, apa yang bisa saya kontribusikan gitu. Dan setelah melihat bagaimana dampak dari digitalisasi gitu ya, bagaimana dampak dari teknologi ini bisa mengakselerasi semuanya. Tadi kita misalnya pengen nerapin sesuatu, tapi ketika itu didigitalkan itu akan lebih terakselerasi lagi dan teramplifikasi lagi manfaatnya dan dampaknya. Saya ngerasa oke, ini bidang yang jadi calling saya gitu. Saya merasa terpanggil karena inilah mungkin cara saya berkontribusi terhadap Indonesia gitu. Oke, nah tadi sebelum kuliah, karena saya bukan orang IT kan tadinya, terus terjun ke IT, jadi melihat IT tuh digital minded banget gitu, kayak it's all about teknologi, coding lah ya, programming itu, terus kayak membuat aplikasi, database, infrastruktur, server technical dan banget sebagainya, very technical. Jadi saya berangkat justru dengan mindset yang sangat teknikal gitu. Karena justru buat saya yang bukan orang IT itu keren banget, yo, keren banget gak sih kayak bisa ngomongin hal-hal tersebut gitu. Iya. Tapi justru ketika saya kuliah di UNSW itu semua tuh kayak bubrah. That's not the most important part of the technology atau the digital transformation. Tapi justru kamu harus consider banyak hal, human-nya, change management-nya, strateginya gitu ya. Jadi saya benar-benar kayak ditampat. Enggak, teknologi atau digital itu enggak cuma soal itu, Iim. Itu adalah tools-nya. Jadi melihat teknologi itu hanya sebagai sebuah tools. Centernya harus tetap manusia and their needs, their objectives gitu. Jadi strateginya harus selalu memikirkan manusianya gitu ya. Mungkin juga kalau kita bicara, nanti kita akan bahas buku The Coming Wave yang bicara tentang AI, itu di situ saya benar-benar tersadar bahwa jangan sampai teknologi itu yang malah jadi senternya gitu ya, manusia gitu yang harus jadi senternya. Itu yang saya sangat pelajari banget dan itu terdukung dengan mata kuliah yang justru nggak digital amat gitu. Kita dapat banyak mata kuliah yang tidak digital gitu, justru ya. Tapi membentuk pola pikir kita supaya justru bisa jadi seorang tokoh di transformasi digital yang mindful dan thoughtful gitu. Iya, betul. Gitu ya. Oke, dan sekarang kita, karena tadi aku udah sempat ngomongin course, aku mau tahu apa sih course favorit Jimmy selama kuliah, karena banyak kan course yang diambil gitu. Dan kita beberapa tuh bisa milih ya Jim, jadi nggak cuma mata kuliah wajib, tapi ada mata kuliah pilihan. Berarti kan itu memang hati kita menggerakkan kita untuk ngambil mata kuliah itu gitu. Jadi apa sih mata kuliah yang waktu itu Jimmy favoritkan? Iya, sebetulnya menarik ya teman-teman kalau kuliah di UNSW itu, karena selain kita juga pastinya banyak orang-orang yang berasal dari latar belakang yang berbeda, dari pengalaman berbeda, yang tak kalah menariknya juga adalah course-nya yang juga variatif gitu. Dan menurut aku salah satu course yang very close to my heart atau yang sangat-sangat aku wishlist-kan ya dari dulu dan pada akhirnya bisa tersampaikan ketika kuliah di UNSW adalah Managing Organizational Change. Jadi itu sebetulnya singkatnya teman-teman, bagaimana sih kita bisa beradaptasi dengan perubahan. Itu tidak sesimpel kayak kita melihat ingin berubah apa terus besoknya berubah ya, tapi ini terkait dengan change management di level organisasi, tapi tidak hanya di organisasi juga sih sebetulnya, tapi juga ketika kita nih misalnya mau mendeliver project digital transformation, dan itu kan tentunya juga akan ada beberapa adaptasi dan juga kepemimpinan yang bisa memastikan perubahan itu bisa terus berlanjut dan tidak hanya dalam waktu yang singkat gitu ya. Dan secara pribadi juga course ini yang secara singkatnya aku panggil sebagai Change Management, itu juga secara personal juga membantu aku untuk bisa merefleksikan salah satu project yang dulu aku pernah tanganin waktu bekerja di salah satu pemerintah. Dan itu yang menjadi momentum di mana aku mulai menyadari bahwa banyak banget hal-hal yang bisa aku lakukan yang mungkin kalau aku bisa kuliah terlebih dahulu, mungkin aku tidak akan mendapatkan berbagai macam kesalahan gitu ya dari project itu gitu. Tapi sebenarnya tidak masalah juga sih dengan adanya kegagalan di masa lalu gitu ya. Tapi dari course ini tuh yang jelas adalah banyak banget nilai-nilai baru yang aku pahami dari cara case study yang diberikan, kemudian bagaimana kita bisa fokus terhadap suatu isu yang itu memang membutuhkan suatu perubahan gitu ya, atau change, dan bagaimana mengkomunikasikan perubahan itu juga, karena kan mungkin setiap orang mungkin sadar oke, ini butuh perubahan, tapi belum tentu semua orang merasakan kita butuh nggak ya gitu kan. Jadi pentingnya untuk ada salah satu framework namanya Kotter's 8 Change Model yang itu mengajarkan bagaimana seorang leader itu bisa menjaga momentum ketika adanya perubahan. Itu juga tidak mudah gitu ya teman-teman, dan itu dibutuhkan leadership, dibutuhkan manajemen juga
untuk memanage perubahan itu gitu ya. Jadi menurut aku course yang sangat-sangat meaningful, sangat-sangat berarti dan sangat-sangat ngebantu aku buat akhirnya bisa tahu digital transformation itu juga butuh change management skill adalah course ini gitu, managing organizational change gitu. Mungkin teman-teman bisa cek juga nanti di UNSW ada salah satu silabus managing organizational change gitu. Nah itu kalau dari aku ya. Kalau dari Mbak Im seperti apa nih? Karena kita juga sempat pernah dalam satu kelas ya teman-teman, dan aku juga penasaran sih kalau dari Mbak Im, kira-kira dari course yang udah pernah dilewati di UNSW, course mana nih yang sekiranya sangat meaningful buat Mbak Im? Oke. Ya, sayangnya bukan course di mana kita ada di satu kelas. Iya. Apakah pengalaman berkuliah dengan Jimmy tidak menyenangkan? Dadadadang. Enggak, bercanda. Oke, jadi mata kuliah yang sangat saya sukai dan jadi favorit saya adalah Managing and Leading People. Sama-sama managing ya? Managing, betul. Ya karena kita jatuhnya di bawah business school, jadi tentu banyak manajemennya gitu. Tapi intinya adalah kenapa saya suka banget mata kuliah itu, jadi kelihatannya kayak nyambung nggak sih sama digital? Iya kan, banyak mata kuliah yang kelihatannya nggak nyambung, tapi sangat nyambung teman-teman. Jadi Managing and Leading People itu adalah gimana mempersiapkan kita sebagai leader di dunia teknologi gitu ya, untuk bisa mengelola manusia gitu. Dan yang paling penting itu justru memang mengelola manusianya gitu. Teknologinya itu bisa dibeli, tapi mengelola manusianya gimana nih gitu. Ibaratnya seperti itu. Atau teknologinya bisa dibangun, tapi manusianya apakah akan menggunakan atau tidak, itu kan harus dipikirkan gitu teman-teman. Nah, di Managing and Leading People ini kita diajarin human psychology gitu. Terus juga kita banyak banget belajar tentang kepemimpinan. Contohnya adalah mendengarkan. Jadi kita ada praktis mendengarkan. Coba Jim, di kelas tuh kita belajar, misalnya Jimmy nih ngomong, saya harus bisa dengerin gitu. Dan itu melatih saya juga untuk menjadi pendengar yang baik ketika saya bikin podcast gitu. Karena emang saya udah pernah belajar untuk menjadi pendengar gitu. Dan di sana diajarin teman-teman kayaknya cuman mendengarkan kenapa harus dipelajari gitu. Iya, kita harus menjadi pendengar yang atentif, pendengar yang thoughtful gitu ya, dan pendengar yang bisa ngasih feedback yang baik juga untuk orang yang kita ajak ngobrol gitu. Jadi di situ diajarin itu. Terus banyak praktis, saya suka banget banyak case studies dan juga banyak praktik-praktik gitu ya. Yang dimana di sana tuh setiap kali selesai kita ada reflection gitu. Apa yang kalian pelajari dari sesi ini gitu. Contohnya adalah kegagalan waktu itu salah satu proyeknya NASA. Terus kita kayak ada simulasi-simulasi gitu, ada sesi refleksi gitu. Kenapa ini gagal, dan akhirnya pas pulang kita merasa kayak, oh saya diperkaya nih gitu. Sebagai seorang individu, bukan hanya sebagai seorang profesional, saya merasa saya diperkaya gitu. Dan itu sih yang menyebabkan kelas itu sangat berkesan, termasuk karena saking interaktifnya kelasnya, kita tuh jadi blending banget. Kadang kita tuh sekelas sama orang tapi nggak terlalu akrab ya. Tapi kelas ini kita nggak bisa nggak akrab sama orang karena kita ditukar-tukar, ditukar, kita kadang harus berefleksi sama orang ini, kadang sekelompok sama orang ini, dan sebagainya, yang itu sangat-sangat memperkaya kita, termasuk soal kerja sama tim gitu. Jadi benar-benar ya emang diajarin memanage orang, mengelola orang, dan itu lewat praktik-praktik gitu. Kebetulan setelah saya pulang, saya diangkat menjadi salah satu leader gitu, dan itu ternyata ilmu-ilmu itu sangat-sangat bermanfaat. Oke, nah tadi udah ada bahasan terkait mata kuliah favorit. Tapi sekarang kita harus balik lagi ke track, yaitu mata kuliah yang paling berpengaruh terhadap pemahaman kita tentang transformasi digital gitu ya. Jadi di antara semua mata kuliah itu, Jim, mata kuliah mana sih yang menurut Jimmy paling mempengaruhi cara berpikir Jimmy terkait transformasi digital? Iya, mungkin ini sebetulnya bukan mata kuliah yang wajib gitu ya, tapi menurut aku ini elektif yang sangat penting gitu untuk dimiliki seorang leader yang di ranah digital transformation. Bahkan di salah satu course yang dulu aku juga pernah ambil, IT Consulting, jadi ada tamu, jadi biasanya kalau di course di UNSW ya teman-teman, kita tuh akan ada sesi di mana ada namanya guest lecture session gitu, dan itu yang mengundang bisa dari praktisi industri gitu ya, yang datang dan memberikan presentasi. Dan waktu itu menyebutkan, jadi dia dari salah satu big consulting firm, dan dia menyatakan salah satu skill yang harus dimiliki oleh seorang consultant, terutama di IT consulting industry, itu adalah system thinking. Dan itu juga momen di mana aku belajar terkait system thinking and business dynamics. Itu adalah nama course-nya, jadi System Thinking and Business Dynamics. Apa yang menjadi benefit-nya adalah karena ketika kita ngomongin terkait digital transformation, dengan adanya System Thinking ini, kita akan didorong ya untuk menjadi orang yang paham terkait hubungan antar suatu hal dengan hal yang lain gitu. Jadi kita tidak bisa memikirkan kalau misalnya terkait IT, ya udah
kita hanya fokus di IT. Sementara kan kalau di organisasi itu, untuk membuat organisasi itu bergerak, bisa terjual nilainya, atau mungkin produknya, atau layanannya, banyak sekali kan faktor-faktor yang saling berkaitan, sangat berhubungan gitu ya, atau yang mereka istilahnya adalah interconnected gitu ya. IT tidak akan jalan kalau misalnya nggak ada marketing gitu ya. IT juga tidak akan bisa terdeliver ke customer kalau misalnya tidak ada governance terkait sales misalnya seperti itu. IT juga tidak akan bisa diterima oleh publik kalau misalnya tidak ada sistem cyber security yang baik gitu. Jadi banyak sekali faktor-faktor di ranah digital transformation yang akhirnya saya perlu lihat juga gitu ya. Jadi kita tidak bisa hanya belajar terkait technical knowledge atau ilmu-ilmu teknis terkait cara mengembangkan sebuah layanan digital gitu ya, tapi juga melihat hubungan layanan digital ini dengan aspek di organisasi yang lainnya gitu. Jadi dengan system thinking kita belajar juga untuk mengidentifikasi apa saja sih hal-hal yang saling berkaitan yang itu mendorong suatu kegiatan di organisasi sehingga mendeliver suatu value gitu. Jadi itu jadi salah satu course yang aku juga sangat impress banget dan aku juga baru tahu ternyata di dunia ini ada namanya system thinking gitu ya. Jadi berpikir sistematis juga dan kita juga tahu cara mengaplikasikannya itu di ranah pekerjaan nantinya gitu. Nah itu kalau dari aku, di course yang aku lihat sebagai course yang cukup penting untuk keterikatannya dengan digital transformation. Kalau dari Mbak Im gimana nih? Ada course apa nih yang sangat-sangat disukai dan itu relate sama digital transformation? Oke. Mungkin waktu kita kuliah aku udah pernah cerita soal ini, Jim, soal mata kuliah Business Process Management. Oke, aku pernah udah cerita kan bahwa nilai aku jelek di mata kuliah itu, tapi itu sangat-sangat berkesan. Jadi aku akan tetap menyukai mata kuliah itu karena walaupun aku berjuang banget di kuliah itu, nilai aku juga jelek gitu ya. Itu bikin rata-rata nilai aku anjlok, tapi nggak apa-apa. Pembelajarannya sangat-sangat penting. Jadi betul. Sebenarnya business process management adalah bagaimana kita mengelola business process atau proses yang ada di organisasi. Organisasi kan punya banyak buat proses ya. Betul. Dan bagaimana cara meningkatkan proses tersebut ternyata nggak harus selalu dengan teknologi. Itu tamparan pertama lah. Intinya kayak, hey, kamu tidak harus menyelesaikan semua masalah dengan teknologi gitu. Intinya adalah benerin dulu hal-hal lainnya mungkin bisa nanti ujungnya akan diteknologikan atau didigitalisasi, tapi benerin dulu prosesnya gitu ya. Jadi mengajarkan saya bahwa kadang yang perlu dibenerin adalah ini caranya tuh terlalu beragam, diseragamkan dong. Berarti perlu ada SOP misalnya. Jadi caranya itu seragam. Nah setelah seragam baru mungkin akan kita aplikasikan. Tapi menuju aplikasi itu kadang nggak harus selalu, ini bisnis proses nggak jalan nih, ya udah kita teknologiin, belum tentu selesai gitu. Jadi ada 27 cara kalau saya nggak salah ingat untuk meningkatkan sebuah proses bisnis. Salah satunya ya dengan digitalisasi itu atau otomasi gitu. Jadi itu mengajarkan saya kalau ngelihat masalah itu ibaratnya nggak semua hal itu paku gitu. Jadi caranya adalah dengan palu. Ibaratnya teknologi itu bukan selalu cara untuk menyelesaikan sebuah masalah gitu. The one and only nggak juga gitu. Jadi sekarang saya justru sebagai orang yang lulusan transformasi digital tidak melihat digital itu sebagai sesuatu yang sangat sakral yang harus dipakai di semua cara gitu. Jadi setiap ketemu problem solusinya nggak selalu teknologi. Dan itu justru mengagetkan orang-orang sekeliling saya karena begitu saya pulang kuliah, kok saya malah justru nggak digital amat anaknya. Saya malah suka nanya, ini bisa nggak dibenerin dengan begini gitu. Apakah ini harus selalu dengan aplikasi dulu? Boleh nggak ini diseragamin dulu nih? Apakah kita sepakat nih urutan yang benar tuh begini gitu misalnya. Jadi sekuensialnya apakah udah benar gitu misalnya. Nah itu cukup mengagetkan karena loh kok IM sekarang jadi nggak digital amat cara berpikirnya. Tapi justru itulah menurut saya mindset yang lebih tepat gitu. Atau menurut saya sih lebih sesuai ya dengan kebutuhan saya sekarang gitu, bahwa saya tidak melihat segalanya itu selalu harus dengan teknologi gitu. Dan itu menurut saya justru itu kekuatan saya sebagai seorang orang di dunia transformasi digital, bahwa saya itu lebih mindful gitu, tidak melihat semua masalah itu adalah paku yang harus dipalu gitu, tapi bisa jadi itu adalah baut yang perlu diobeng gitu. Jadi ya udah gitu, saya melihat sekarang bahwa setiap penyelesaian masalah nggak harus kok kita bikin aplikasi gitu. Bisa nanti ujungnya aplikasi, tapi dibenerin dulu deh prosesnya, seperti itu sih. Itu Jim, walaupun
Itu kalau ditanya, aduh gak jelek-jelekin nilai. Dan dulu itu elektif gak sih? Saya lupa. Pokoknya saya memilih untuk Elektif mengambil ya, itu kayaknya. Iya gitu. betul. Kenapa saya harus memilih sesuatu yang akan menjatuhkan nilai saya? Tapi gak apa-apa, pelajarannya sangat-sangat berharga gitu. Betul sih, sepakat juga. Karena bisnis proses itu mungkin waktu itu juga ada exposure langsung dengan tutor dan dosen di satu kelas gitu ya. Dan kita beneran kayak menggambarkan nih teman-teman bisnis proses yang istilahnya itu as is sama yang nanti adalah to be gitu kan. Jadi maksudnya adalah menggambarkan situasi bisnis proses yang sekarang sama future bisnis prosesnya seperti apa sih. Jadi itu bisa dibayangkan ya bagaimana kita nanti perlu mengidentifikasi hal-hal apa aja sih yang berikatan di situ dan apa yang perlu diimprove gitu ya. Dan bener banget sih tadi yang dibilang sama Mbak Im, semuanya itu muaranya tidak harus sama digital. Bisa jadi mungkin hal-hal yang lain gitu ya. Memang itu berkontribusi untuk efektivitas sebuah organisasi bisa menyikapi terkait perubahan atau demand dan juga tren gitu ya. Jadi penting banget sih mata kuliah ini juga menurut aku. Dan kita diajarin satu konsep yang bagus banget namanya proses mining. Jadi ketika proses itu mining itu kan kayak menambang ya, menambang insight gitu ya tentang proses kita tuh selama ini kayak gimana sih gitu. Jadi kita bener-bener memahami banget problemnya teman-teman. Jadi kalau apapun berangkatnya tuh dari pemahaman problem yang baik gitu, bahwa kita memahami ini problemnya gitu ya. Terus bagaimana menyelesaikannya ya itu tadi kita sebutin, nggak harus selalu dengan teknologi gitu. Jadi ya di mana value itu bisa ditingkatkan dengan maksimal. Jangan-jangan kalau kita pakai teknologi itu kayak besar pasak daripada tiang gitu. Jadi terlalu banyak usaha padahal sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara yang lebih simple atau cara yang lebih murah gitu. Pokoknya intinya memaksimalkan value sih. Jadi nilai dari sebuah proses supaya bisa maksimal dengan apa? Ya kalau dengan teknologi ya silahkan dengan teknologi, tapi tidak selalu. Nah mindset itu menurut saya sangat penting sih untuk dipahami oleh seorang yang memang pengen mendalami transformasi digital gitu. Tadi mungkin Jimmy udah sempat juga ngomongin tentang framework gitu ya. Tapi apa sih academic concept atau academic framework atau academic theories lah ya yang menurut Jimmy itu paling berguna?